Jangan fokus pada rambutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Dan dalam segmen kali ini Sam Singo akan sharing kepada panjenengan semuanya membahas tentang peraturan pemerintahan Korea yang baru bagi kawan-kawan yang overstay di Korea. Tentunya panjenengan semuanya sudah tahu banget, sudah berlaku sejak 1 Juli kemarin, bahwa di Facebook, di Instagram, di mana-mana pun pasti ada kabar tentang yang saya mau bahas ini. Akan tetapi di sini saya akan sharing bersama-sama bareng menelaah peraturan tersebut. Kelihatannya sangat banyak banget ya dendanya, akan tetapi betulkah denda itu sangat banyak sekali seperti itu? Kalau untuk ya kurang lebih 20 juta won itu kalau tukaran sekarang ya sekitaran 220 juta won. Banyak sekali. Nah, sebenarnya peraturan ini adalah peraturan lama ya. Jadi kelanjutan dari peraturan yang 2019 akhir itu. Ini adalah tampilan peraturan yang dulu waktu pemerintah Korea memberikan waktu untuk pulang dengan sukarela dan diberi keleluasaan untuk mengurus visa C3 ya. Nah, dan yang ini adalah selebaran yang diumumkan waktu itu sesuai dengan pengumuman yang diedarkan oleh KBRI di Facebook ataupun di Instagramnya. Jadi disahkannya mulai 1 Juli kemarin. Jadi sebenarnya sebuah dilema banget ya buat pemerintahan Korea untuk bertindak secara tegas terhadap kawan-kawan yang overstay. Karena di sisi lain itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang sangat-sangat membutuhkan tenaga dari kawan-kawan yang overstay. Terbukti dengan waktu itu akan diadakan operasi besar-besaran terhadap TK overstay di Korea. Akan tetapi banyak sekali para sajangnim yang demo dengan hal tersebut. Nah, kemudian peraturan kemarin ini saya baca di Facebook KBRI ataupun di Instagram KBRI bahwa seperti ini. Kalau apa ya, saya bacakan saja melalui HP biar atau nanti panjenengan semuanya bisa melihatnya di Facebooknya KBRI Seoul ya. Ini saya lihat sebentar. Nah, yang pertama adalah kebijakan kepulangan sukarela bagi warga negara asing ilegal atau overstay Korea setelah Korea Selatan telah ditutup pada tanggal 30 Juni 2020. Itu peraturan yang kemarin yang sudah saya upload di video saya yang sebelumnya. Terus kemudian jumlah denda bervariasi tergantung pada tanggal kepulangan. Ini HP-nya kok mati ya? Nah, seperti ini. Mari kita telah bersama-sama. Dendanya kelihatannya itu sangat besar sekali, akan tetapi sebenarnya yuk kita telah saja. Satu ya, kita jika pulang antara tanggal 1 Juli hingga 30 September 2020, maka denda yang dibayarkan hanya 30% dari total jumlah denda. Itu dari tanggal 1 Juli sampai 30 September, berarti kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, kemudian dikenakan dendanya adalah 30% dari 30% dari denda-denda yang tertera di selebaran tersebut. Terus selanjutnya ini yang saya bikin bingung, yang sejelasnya ya, jika tidak dibayarkan, tanda poin ya, jika tidak dibayarkan, tanda kutip maksud saya, akan dikenakan larangan masuk ke Korea selama 1 sampai dengan 10 tahun. Nah, berarti kan ketika kita sudah mau pulang, sudah punya tiket dan tidak membayar denda tersebut yang disebutkan tersebut, itu berarti tidak didenda kan? Ini kita telah bersama ya, kita artikan bersama, betul apa enggak?
menurut pendapat saya seperti itu. Ini tidak didenda, akan tetapi ada larangan untuk masuk ke Korea 1 sampai dengan 10 tahun. Nah, itu poin yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua, jika pulang tanggal 1 Oktober 2020 ke atas, jumlah denda akan meningkat menjadi 50% ditambah pengenaan larangan masuk ke Korea Selatan minimum 3 tahun. Nah, ini yang bikin saya bingung juga. Tapi saya juga belum tanya ke yang bersangkutan ya seperti di shelter ataupun di KBRI langsung ya. Ini kok dendanya intinya naik dari 30% ke 50%, akan tetapi ini ditambah pengenaan larangan masuk ke Korea selama minimum 3 tahun, berarti minimal 3 tahun ke atas. Yang kalau tadi kan poin yang pertama adalah 1 tahun sampai 10 tahun, berarti ini yang poin kedua ini mungkin 3 tahun minimal ya, berarti 3 tahun ke atas, berarti selama 1 sampai 3 tahun nggak boleh ke Korea. Terus yang jelas-jelas poin pertama itu tidak dikenakan tidak didenda ya, cuman tidak boleh ke Korea selama 1 sampai 10 tahun. Ini yang poin pertama. Yang poin kedua itu nggak didenda ataukah denda sama tidak ada larangan ke Korea minimal 3 tahun setelah hari H kepulangan, seperti itu. Nah, ini yang bikin saya bingung. Nah, untuk lebih lanjutnya saya juga belum tanya ke yang bersangkutan. Kita telah bersama yang jelas yang poin pertama tidak didenda apabila tidak ingin kembali lagi ke Korea, seperti itu intinya ya. Terus yang poin kedua itu yang bikin saya bingung. Akan tetapi demikian itu peraturannya. Dan poin-poin dendanya itu sesuai dengan lamanya di Korea ya. Seperti yang saya upload dulu itu lamanya di Korea berapa tahun. Seperti itu ya. Coba saya buka. Nah, denda keimigrasian Korea Selatan. Ini bisa dibuka di linknya KBRI. Untuk poin pertama, kurang dari 1 bulan, berarti belum ada 1 bulan itu dendanya 1 juta. Terus kemudian poin yang kedua, lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan itu 1.500.000 won ya. Terus kemudian yang poin selanjutnya, lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan itu adalah 2 juta won ya. Terus kemudian poin selanjutnya adalah 6 bulan hingga 1 tahun itu 4 juta won. Terus kemudian poin yang selanjutnya, lebih dari 1 tahun hingga 2 tahun itu adalah 7 juta. Banyak sekali ini. Terus kemudian lebih dari 2 tahun hingga 3 tahun adalah 10 juta. Nah, lebih dari 3 tahun ke atas ini adalah 20 juta. Itu kelihatan banyak sekali ya. Tapi kalau menurut poin yang pertama tadi di atas, peraturan pertama itu berarti tidak membayar. Akan tetapi tidak boleh ke Korea selama dari 1 tahun sampai 10 tahun, seperti itu ya, jangka waktunya dari H yang kepulangan. Itu poin yang pertama. Kalau yang poin yang kedua itu yang bikin saya pusing, yang perlu ditanyakan kembali ke yang bersangkutan seperti pihak shelter ataupun pihak KBRI. Demikian kawan-kawan, sekelumit sharing, bukan saya menjelaskan tetapi sharing buat kawan-kawan swasta. Dan bukan saya bukan saya menyinggung perasaan panjenengan, akan tetapi ini cuma sekedar sharing, semoga bermanfaat. Dan akhirnya apabila ada kata-kata kurang berkenan dari Samsingo, dari channel Singo Deso, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga panjenengan kawan-kawan yang bersatu swasta tetap aman, tetap damai, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, fighting pokoknya ya. Dan tentunya dapat rezeki yang banyak, yang manfaat, yang barokah, dan pulang dengan membawa kesuksesan. Tentunya kesuksesan juga nyampe di rumah, membangun usaha, dan lain sebagainya. Oke, demikian. Apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!